Malam tanggal 20 November 1511, di Selat Malaka, perairan lepas pantai Sumatera, sebuah kapal berbendera Portugis yang penuh muatan terombang-ambing dihantam badai yang ganas. Cuaca laut yang sangat buruk, ditambah dengan kondisi kapal yang payah dan muatan yang melebihi kapasitas, membuat keberadaan kapal besar tersebut terancam. Tidak terhindarkan, akhirnya kapal menabrak karang dan patah menjadi dua bagian. Sebagian besar penumpang kapal menemui ajalnya di telan laut yang ganas, namun barang muatan yang mengisi kapal ikut karam ke dasar laut. Ini adalah awal dari misteri harta karun yang menghiasi sejarah dunia berabad-abad kemudian, karena muatan yang tenggelam adalah merupakan emas dan barang perhiasan berharga pada masa-masa imperialisme oleh Portugis. Misteri harta karun kapal Flor de la Mar, harta karun terpendam terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Kisah ini berawal dari Lisbon, negara Portugis, ketika sebuah kapal dibuat pada tahun 1502 dan diberi nama Flor de la Mar, atau berarti bunga laut. Kapal ini memiliki panjang 36 meter, tinggi 34 meter, dan berat 400 ton, sehingga menjadi kapal Portugis terbesar dan termegah pada masanya. Flor de la Mar melakukan pelayaran perdana pada tahun 1502 di bawah komando Nakhoda Estevão da Gama, sepupu dari penjelajah terkenal Portugis, yaitu Vasco da Gama. Dari semula, kapal baru ini sudah beberapa kali mengalami kerusakan dan menjalani perbaikan. Namun kapal terus dipaksa berlayar, mula-mula untuk misi dagang hingga ke India. Dari semula sebagai kapal dagang, kemudian Flor de la Mar berubah menjadi kapal perang. Flor de la Mar dilibatkan membantu armada Portugis berperang selama 4 tahun untuk menaklukkan daerah-daerah yang maju secara budaya dan ekonomi di benua Asia. Pada tahun 1509 hingga 1515, Afonso de Albuquerque, seorang laksamana, bangsawan dan penjelajah yang berpengalaman, diangkat sebagai gubernur India Portugis. Ia terus berusaha memperluas pengaruh Portugis di Samudra Hindia, Teluk Persia, dan pesisir India dengan melakukan penyerangan terhadap wilayah baru secara keras dan kejam. Ia terlibat langsung dalam banyak konflik untuk menguasai rempah-rempah, kekayaan alam, dan barang berharga di wilayah yang ditaklukkannya. Pada tahun 1510, Afonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Goa setelah menjalani pertempuran sengit selama berbulan-bulan. Pertempuran yang berlangsung sejak bulan Maret tersebut berakhir dengan menyerahnya penguasa Goa pada tanggal 10 Desember 1510. Meskipun perlawanan tetap berlangsung setelahnya, Goa kemudian jadi pusat dari pemerintahan India Portugis. Di Goa, Afonso mendirikan percetakan uang pertama Portugis di wilayah timur dan juga menggunakannya untuk mengamankan perdagangan rempah-rempah bagi kepentingan Portugis. Selain mendapatkan wilayah baru yang strategis bagi kepentingan negaranya, Afonso kemudian juga menguasai harta kekayaan Goa dalam jumlah yang besar dan fantastis. Pada tahun 1511, Afonso menyerbu Malaka di semenanjung Malaysia. Posisi Malaka berada di persimpangan rute perdagangan regional, pusat perdagangan Hindia Timur, dan merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam. Setelah pengepungan selama 12 hari yang diwarnai kekerasan dan brutal, Sultan Mahmud Shah melarikan diri dan Malaka pun jatuh. Portugis kemudian menjarah harta kesultanan dan properti lainnya yang tidak ternilai harganya. Emas dan barang berharga ini sungguh luar biasa dalam jumlah dan nilainya, dan hal ini wajar mengingat bahwa Kesultanan Malaka merupakan salah satu wilayah paling makmur saat itu. Afonso de Albuquerque kemudian bermaksud menyerahkan harta yang didapatnya dari hasil penaklukan wilayah Goa dan Malaka sebagai hadiah kepada Raja Manuel pertama di Portugis.
Untuk mengangkut harta hasil jarahan yang sangat banyak ini ke Portugis, kapal Flor de la Mar jadi pilihan bagi Afonso. Diperkirakan muatan kapal tersebut adalah sebanyak 80 ton emas dan 200 peti berisi berlian, jamrud, permata, dan koin, serta banyak properti antik lainnya. Selain harta hasil jarahan dari Goa maupun dari Malaysia, dilaporkan juga terdapat upeti dari kerajaan Ayutthaya yang sekarang termasuk wilayah negara Thailand modern. Rute pulang menuju Lisbon ditempuh melalui Malaka di pesisir barat daya Malaysia dan mengitari pesisir timur Laut Sumatera. Kapal syarat muatan sehingga awak kapal yang berjumlah sekitar 400 orang harus berdesak-desakan dengan barang yang memenuhi kapal Flor de la Mar yang kondisinya sendiri sudah dalam keadaan payah. 2 hari setelah berlayar di perairan lepas pantai Sumatera, diperkirakan di sekitar timur Samudra Pasai, kapal Flor de la Mar diserang oleh badai yang dahsyat. Walaupun sempat ada upaya untuk mencari perlindungan ke pantai, tapi badai ini begitu dahsyat. Si bunga laut terhempas ke karang, terbelah 2, dan tenggelam pada malam tanggal 20 November 1511. Sekitar 400 orang awak kapal tewas bersama tenggelamnya kapal dan muatannya. Semua barang berharga, termasuk berton-ton emas hasil jarahan perang, ikut karang ke dasar laut. Namun Afonso de Albuquerque dan beberapa orang kru kapal lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan bertahan pada rakit yang dibuat seadanya. Sejak itu, kapal ini seolah lenyap bersama harta berharga muatannya. Memang sangat aneh bahwa kapal sebesar Flor de la Mar menghilang begitu saja, terutama di perairan laut yang dangkal. Namun kenyataannya, harta karun itu tidak pernah ditemukan. Selama berabad-abad kemudian, harta karun ini terus menjadi objek pencarian tanpa pernah membuahkan hasil. Flor de la Mar bahkan sempat menimbulkan saling klaim tentang siapa yang paling berhak atas kepemilikan harta karun tersebut. Apakah negara Indonesia sebagai wilayah tempat tenggelamnya kapal, Malaysia selaku negara pemilik harta asal, dan Portugis selaku pemilik kapal yang karam. Tidak sedikit ekspedisi yang dilakukan oleh para pemburu harta karun, yaitu para ahli profesional yang mendapat izin dari negara terkait, termasuk Indonesia. Beberapa mengklaim sudah mendapatkan petunjuk yang jelas di mana posisi kapal tersebut. Sebagian besar pemburu harta karun dunia meyakini kapal ini ada di lepas pantai Sumatera sekitar Aceh. Bahkan ada yang mengaku sudah mengidentifikasi arang yang menyebabkan tenggelamnya kapal. Namun faktanya, hingga kini, harta karun Flor de la Mar tak kunjung ditemukan. Ada yang berpendapat bahwa Afonso sengaja menenggelamkan kapal dan melarikan diri dengan harta rampasan ketimbang menyerahkannya kepada raja. Namun akhir hidup dari Afonso membuat kemungkinan ini dapat dikesampingkan. Pendapat lain menyebutkan bahwa beberapa kru kapal yang selamat kembali dengan bantuan penduduk lokal dan menyelamatkan sebagian harta karun yang ada, sedangkan sisanya terbawa arus laut yang kuat atau terkubur dalam sedimen. Misteriusnya harta karun kapal Flor de la Mar hingga kini memunculkan tanda tanya, apakah hilangnya kapal beserta muatannya ini dikarenakan harta ini terkutuk, mengingat cara memperolehnya melewati penjarahan yang brutal dan penuh air mata. Entahlah, yang pasti laut tidak pernah memberikan seluruh rahasianya. Nah sobat fantastik, demikian kisah tentang misteri harta karun kapal Flor de la Mar yang sudah berabad-abad umurnya dan menjadi salah satu misteri harta karun terbesar sepanjang sejarah.
Terima kasih telah mengikuti dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam fakta unik berikutnya.